Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga disunnahkan kita, dianjurkan bagi kita untuk menyambung tali silaturahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana fadilah daripada menyambung tali silaturahim. Beliau bersabda, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atharih falyasil rahim." Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, usianya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Namun dalam kehidupan ini, ya, sering kita melihat orang kemudian putus tali silaturahim gara-gara perbedaan politik, gara-gara perbedaan pandangan keagamaan, gara-gara perbedaan organisasi dan sebagainya. Apa itu dibolehkan? Baik. Para fuqaha mengatakan kalau kita memutuskan tali silaturahim, ya, karena alasan agama. Misalnya ada seseorang yang kita sudah nasihati agar dia meninggalkan suatu kemungkaran, misalnya mabuk-mabukan, berjudi misalnya, atau maksiat lainnya, tapi dia tidak mengindahkan, maka salah satu cara untuk menasihatinya adalah tidak menegurnya, maka itu dibolehkan. Ya, tidak, tapi niatnya adalah sebagai mau'izah, sebagai peringatan buat dia. Ya, yang dibenci itu bukan orangnya, tetapi perbuatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita memutuskan tali silaturahim karena perbedaan organisasi, perbedaan pandangan politik, ya, atau perbedaan lahiriah lainnya, kepentingan ekonomi dan sebagainya, ya, tidak perbedaan karena kebencian terhadap suatu perbuatan kemungkaran, maka itu tidak boleh dilakukan. Ini yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW menjelaskan, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim itu, ya, memutus tali silaturahim dengan saudaranya itu lebih dari 3 hari 3 malam. Ya. Ini tidak boleh kalau tanpa tujuan untuk memberikan nasihat ketika dia melakukan kemungkaran tadi. Bahkan lebih tegas lagi, Rasulullah SAW disebutkan oleh hadisnya oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, dan hadisnya juga ditashih oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajara akhahu fawqa thalath famata dakhala an-nar." Siapa yang memutuskan tali silaturahim, ya, sengaja tidak menegur, menyapa, ya, saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, dakhala nar, dia masuk neraka. Tetapi ini yang dimaksud adalah ketika ada niat untuk memutuskan tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Tapi ketika seorang tidak menyapa orang lain karena jauh dan sebagainya, tetapi tidak ada niat memutuskan tali silaturahim, itu tidak berdosa. Bahkan dipertegas lagi dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bagaimana maksudnya hadis ini? Kan seorang Islam itu masuk surga, iya. Idza kana mustahilan. Kalau dia menganggap bahwa memutuskan tali silaturahim itu adalah halal, memutuskan tali silaturahim itu adalah boleh, ini maka orang ini namanya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud hadisnya. Tetapi ingat, ada satu orang yang tidak boleh kita putuskan tali silaturahim kita, jangankan sampai 3 hari, 1 jam pun tidak boleh, bahkan 1 menit pun tidak boleh. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Kenapa? Li'umumil ayah, karena ayat dalam Al-Quran itu sangat umum sekali jangkauannya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, memutuskan tali silaturahim karena perbedaan pendapat dengan orang tua, perbedaan pilihan politik dengan orang tua, perbedaan apa saja dengan orang tua, haram bagi kita sebagai anak itu memutuskan tali silaturahim dengan keduanya. Bahkan sampai dia walaupun orang tua kita misalnya non-muslim, tidak boleh kita itu memutuskan tali silaturahim. Hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, itu adalah sebagai orang tua kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan menjadi kesadaran kita bersama bahwa betapa ibadah kita, sholat kita, zikir, bacaan Quran, bahkan haji kita, itu juga bergantung dengan bagaimana muamalah kita dengan orang lain. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.